Kapan kita akan berhenti menutup mata terhadap semakin banyaknya orang yang hidup di jalanan? Di Chico, sebuah kota yang dulunya tenang dan terjangkau, kini telah menjadi medan pertempuran bagi para tunawisma dengan semakin banyak individu dan keluarga yang kehilangan tempat tinggal setiap hari. Jalanan dipenuhi oleh mereka yang telah kehilangan segalanya, pekerjaan, rumah, dan harapan. Mereka bukan sekadar angka atau statistik tanpa wajah. Mereka adalah orang-orang nyata dengan kisah tentang penderitaan dan perjuangan untuk bertahan hidup. Doesn't make sense. I don't know where to go. And I really don't know what the solution could be besides having some place that people can afford to help us get back on our feet. Berapa lama lagi kita bisa mengabaikan hal ini sebelum akhirnya melanda kita semua? Tetaplah bersama saya karena memahami krisis ini adalah langkah pertama menuju perubahan yang nyata. Kenyataan tunawisma di Chico tidak bisa lagi diabaikan karena setiap hari masalah ini semakin terlihat jelas. Di jalanan kota yang dulunya damai ini, wajah-wajah para tunawisma menceritakan kisah tentang perjuangan dan bertahan hidup. You know, being homeless is no easy task, and especially when you have health problems and stuff. Hingga tahun 2025, terdapat lebih dari 1.390 individu yang mengalami tunawisma di Butte County, dengan sekitar 1,6 di antaranya tinggal di Chico. Yang lebih mengkhawatirkan, 40% dari mereka hidup tanpa tempat berlindung, tanpa perlindungan dasar dari atap di atas kepala, menghadapi cuaca ekstrem dan tantangan sehari-hari. Lonjakan tunawisma ini telah memberikan dampak besar pada komunitas, memengaruhi tidak hanya para tunawisma itu sendiri, tetapi juga jalinan sosial di Chico. Lingkungan yang dulunya terasa aman dan erat kini harus menghadapi kehadiran nyata. Orang-orang yang tinggal di tenda tempat penampungan darurat atau bahkan di trotoar. Laporan mengenai individu dan keluarga yang tidak memiliki tempat untuk berpaling semakin meningkat. Mereka dipaksa berjuang dalam sistem penampungan yang kewalahan dan kekurangan dana. Sayangnya situasi ini terus memburuk dan tekanan terhadap sumber daya yang tersedia menjadi semakin tidak berkelanjutan. Meskipun Chico sejak lama dikenal dengan pesona kota kecilnya, kini krisis tunawisma telah menjadi kehadiran yang konstan dan luar biasa besar. Masalah ini tidak lagi terbatas pada pinggiran masyarakat, tetapi sudah berada di jantung komunitas. Orang-orang yang dulunya bagian dari angkatan kerja keluarga yang stabil atau mahasiswa di universitas lokal kini menjadi bagian dari populasi tunawisma yang terus bertambah berjuang untuk bertahan hidup. Ini adalah masalah yang memengaruhi semua orang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Krisis yang berkembang ini bukanlah sesuatu yang unik hanya di Chico. Kenyataannya, hal ini mencerminkan masalah yang lebih luas tentang tunawisma di Amerika. Biaya hidup yang terus meningkat ditambah dengan kegagalan sistemik telah membuat banyak orang kesulitan menemukan tempat tinggal yang stabil. I've been out here since I was a little kid. They want us to leave out of town. They want us to be out of city limits. Dengan jumlah tunawisma yang semakin besar, kenyataan menjadi semakin jelas. Ini bukan hanya tentang kurangnya perumahan. Ini juga tentang kurangnya infrastruktur komunitas, kekurangan sumber daya, serta kesenjangan sosial mendalam yang terus memperlebar jarak antara mereka yang memiliki rumah dan mereka yang tidak.
Pertanyaan yang kini harus kita ajukan kepada diri kita sendiri adalah, berapa lama lagi kita bisa terus mengabaikan penderitaan mereka yang hidup di jalanan? Di jantung krisis tunawisma di Chico, terdapat masalah yang sama dengan kota-kota lain di seluruh negeri, kurangnya pasokan perumahan yang terjangkau. Harga sewa telah meningkat secara stabil selama bertahun-tahun, dan karena upah tetap stagnan, semakin banyak orang yang kehilangan kemampuan untuk membayar tempat tinggal mereka. Kota yang dulunya terjangkau bagi keluarga kelas pekerja kini telah menjadi tempat di mana bahkan bentuk perumahan paling sederhana pun tidak lagi terjangkau bagi banyak orang. Dan kekurangan perumahan ini bukan hanya sebuah ketidaknyamanan, ini adalah penyebab langsung tunawisma. Namun bukan hanya faktor ekonomi yang menjadi penyebab. Bencana alam seperti kebakaran hutan telah memperburuk situasi, membuat ribuan orang kehilangan tempat tinggal. Kebakaran park saja telah membuat ratusan keluarga mengungsi, dan meskipun upaya pemulihan telah dimulai, prosesnya berjalan lambat dan seringkali tidak efisien. Keluarga-keluarga ini tidak hanya kehilangan rumah mereka, tetapi kini juga tidak memiliki tempat untuk dituju karena ruang penampungan sudah penuh dan pilihan perumahan sangat terbatas. Di sebuah tempat di mana pemulihan pasca bencana sangat penting, kurangnya opsi perumahan yang terjangkau justru menciptakan krisis yang semakin dalam. Selain itu, masalah kesehatan mental dan penyalahgunaan zat juga memainkan peran besar dalam memperburuk tunawisma. Meskipun sebagian orang mungkin menjadi tunawisma karena kesulitan ekonomi, ada juga yang berjuang dengan penyakit mental yang tidak diobati atau kecanduan yang menghalangi mereka untuk mempertahankan pekerjaan atau tempat tinggal yang stabil. Masalah-masalah ini sering diperparah oleh kurangnya program perawatan dan opsi perumahan dengan dukungan khusus, sehingga membuat individu terjebak dalam siklus tunawisma dan keputusasaan. Dan mungkin yang paling mengkhawatirkan adalah kurangnya sistem dukungan sosial yang efektif. Layanan yang tersedia bagi tunawisma di Chico maupun di seluruh Amerika Serikat seringkali tidak memadai, kekurangan dana dan kewalahan. Tempat penampungan penuh sesak dan bantuan yang sangat dibutuhkan banyak orang untuk mengatasi kesulitan mereka seringkali tidak tersedia. Maka kita harus bertanya pada diri sendiri, mengapa sistem ini tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka yang paling membutuhkan? Tunawisma di Chico, seperti di banyak tempat lain, memengaruhi berbagai kelompok orang dengan keadaan mereka masing-masing. Masalah ini tidak terbatas pada satu demografi saja, melainkan mencakup berbagai kelompok usia dan latar belakang. Namun ada kelompok tertentu yang terkena dampak secara tidak proporsional masing-masing, menghadapi tantangan unik yang membuat mereka lebih rentan. Sebagian besar populasi tunawisma di Chico adalah pekerja miskin. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan penuh waktu, tetapi tetap tidak mampu hidup di daerah tersebut karena biaya perumahan yang melonjak. Banyak dari mereka bekerja di industri berupah rendah seperti retail, layanan makanan, dan pertanian. Meskipun bekerja berjam-jam, mereka seringkali masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, apalagi membayar sewa rumah. Para pekerja ini, yang sesungguhnya sangat penting bagi perekonomian lokal, justru tersingkir dari komunitas yang mereka bantu pertahankan. Keadaan mereka menyoroti semakin lebarnya kesenjangan antara upah dan biaya hidup yang meningkat, yang membuat banyak orang berjuang hanya untuk bisa bertahan.
Kelompok lain yang sangat terdampak oleh tunawisma adalah mereka yang terpaksa mengungsi akibat bencana alam, khususnya kebakaran hutan yang telah melanda California Utara. Orang-orang yang sebelumnya sudah hidup pas-pasan kini kehilangan segalanya setelah rumah mereka hancur dilalap api. Proses pemulihan yang lambat serta keterbatasan sumber daya perumahan membuat keluarga-keluarga ini semakin sulit membangun kembali kehidupan mereka. Mereka tidak hanya berjuang menghadapi trauma kehilangan segalanya, tetapi juga menghadapi kekurangan pilihan perumahan terjangkau yang membuat keadaan mereka semakin genting. Terakhir, individu yang berjuang dengan kesehatan mental dan kecanduan merupakan bagian signifikan dari populasi tunawisma di Chico. Bagi banyak orang, tunawisma adalah akibat langsung dari masalah kesehatan mental yang tidak diobati atau gangguan penyalahgunaan zat. Tantangan ini seringkali menghalangi mereka untuk mempertahankan pekerjaan yang stabil atau mendapatkan tempat tinggal. Tanpa layanan kesehatan mental yang memadai atau program pemulihan kecanduan, mereka terjebak dalam siklus tunawisma tidak mampu melepaskan diri. Mereka ini bukan sekadar angka. Mereka adalah tetangga kita, para veteran dan keluarga orang-orang yang hanya berjarak satu langkah dari kehilangan segalanya. Berapa lama lagi kita bisa berdiam diri dan membiarkan krisis ini terus berlanjut? Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi tunawisma di Chico, tetapi masalah ini masih jauh dari terselesaikan. Salah satu langkah yang paling menonjol adalah penerapan inisiatif Housing First yang berfokus pada penyediaan perumahan stabil bagi individu sebelum menangani masalah lain seperti kecanduan atau kesehatan mental. Teori di balik pendekatan ini adalah bahwa orang akan lebih mampu fokus menyelesaikan penyebab mendasar dari tunawisma mereka setelah memiliki tempat tinggal yang stabil. Meskipun model Housing First terbukti efektif di daerah lain, Chico masih menghadapi tantangan besar dalam menerapkannya secara luas. Terlepas dari upaya tersebut, kenyataannya adalah bahwa layanan tunawisma di kota ini kekurangan dana dan kewalahan. Tempat penampungan hampir selalu penuh dan tidak ada cukup solusi perumahan jangka panjang untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat. Kota ini memang telah meningkatkan pendanaan untuk layanan tunawisma dalam beberapa tahun terakhir dengan anggaran 112 juta untuk tahun 2025. Namun dana ini masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan mendesak populasi tunawisma. Meskipun peningkatan dana merupakan langkah positif, jelas bahwa masih dibutuhkan lebih banyak upaya untuk menangani skala masalah ini. Isu ini bukan hanya terjadi di Chico, melainkan mencerminkan tantangan yang lebih luas tentang tunawisma di Amerika, di mana kota-kota di seluruh negeri menghadapi perjuangan serupa dengan meningkatnya populasi tunawisma dan sistem dukungan yang tidak memadai. Pemerintah lokal juga bekerja untuk menyediakan lebih banyak opsi perumahan, sementara seperti Genesis Pallet Shelters yang menawarkan unit kecil dan individual bagi para tunawisma. Namun tempat penampungan ini seringkali kurang dimanfaatkan karena stigma dan ketidakpercayaan terhadap sistem yang membuat orang enggan mencari bantuan. Fakta bahwa masih ada ruang kosong di tempat penampungan, sementara banyak orang tetap tinggal di jalanan, menimbulkan pertanyaan penting bagaimana kota ini dapat lebih baik mengatasi hambatan akses dan mendorong lebih banyak orang untuk memanfaatkan sumber daya yang ada.
Ketika pemerintah berjuang untuk mengikuti meningkatnya kebutuhan populasi tunawisma, lembaga nirlaba dan organisasi komunitas telah turun tangan untuk mengisi kesenjangan tersebut. Organisasi-organisasi ini seperti Coalition for the Homeless dan The Bowery Mission berperan penting dalam memberikan bantuan langsung bagi mereka yang terpaksa hidup di jalanan. Mulai dari menyediakan makanan, pakaian, dan kebutuhan dasar hingga layanan kesehatan mental dan pelatihan kerja, kelompok-kelompok ini memainkan peran kritis dalam mendukung para tunawisma. Namun meskipun pekerjaan mereka sangat berharga, jelas bahwa mereka beroperasi pada batas kapasitas mereka. Organisasi lokal sangat bergantung pada donasi hibah dan dukungan relawan, tetapi ini bukan solusi yang dapat berkelanjutan dalam jangka panjang. Seiring dengan bertambahnya populasi tunawisma, permintaan atas layanan mereka juga terus meningkat. Lembaga nirlaba di Chico, seperti banyak lainnya di seluruh negeri, sedang menghadapi perjuangan berat dengan sumber daya yang terbatas. Banyak tempat penampungan sudah penuh sesak dan dengan kurangnya solusi perumahan jangka panjang, orang-orang terus berpindah dari satu penampungan ke penampungan lain atau kembali ke jalanan, tidak mampu keluar dari situasi sulit mereka. Dampak dari upaya berbasis komunitas memang tidak dapat dipungkiri, tetapi inisiatif ini saja tidak bisa menyelesaikan krisis tunawisma. Diperlukan pendekatan kolaboratif jangka panjang yang melibatkan tindakan pemerintah sekaligus dukungan lembaga nirlaba. Komunitas lokal harus terus hadir, tetapi kebijakan pemerintah juga harus berkembang untuk menyediakan opsi perumahan yang lebih baik, layanan kesehatan mental, serta jalur menuju stabilitas permanen bagi mereka yang telah terpinggirkan. Solusi untuk mengatasi tunawisma di Chico membutuhkan pendekatan multifaset yang melibatkan intervensi pemerintah sekaligus aksi komunitas. Di inti permasalahan ini adalah kurangnya perumahan terjangkau. Untuk benar-benar mengatasi tunawisma, kita harus membangun lebih banyak perumahan yang dapat diakses oleh individu dan keluarga berpenghasilan rendah. Ini berarti bukan hanya penampungan sementara, tetapi solusi perumahan jangka panjang yang menawarkan stabilitas dan keamanan. Tidak cukup hanya menyediakan atap untuk satu malam, orang membutuhkan rumah yang benar-benar bisa mereka andalkan. Selain itu, layanan kesehatan mental dan program pemulihan kecanduan harus diperluas. Banyak individu yang mengalami tunawisma juga menghadapi masalah kesehatan mental atau kecanduan. Tantangan ini seringkali tidak ditangani sehingga membuat orang terjebak dalam siklus ketidakstabilan yang kejam. Menyediakan perawatan kesehatan mental yang memadai, program pemulihan kecanduan dan layanan dukungan tidak hanya akan membantu orang untuk bangkit kembali, tetapi juga mencegah mereka jatuh kembali ke dalam tunawisma di masa depan. Ini adalah masalah umum yang dihadapi banyak orang di Chico dan juga mencerminkan krisis tunawisma di Amerika, di mana kurangnya sumber daya kesehatan mental memperburuk situasi. Lebih jauh lagi, kita perlu mengubah cara pandang kita terhadap tunawisma. Alih-alih menyalahkan individu atas keadaan mereka, kita harus menyadari bahwa tunawisma seringkali merupakan hasil dari masalah sosial yang lebih besar.
Dengan fokus pada langkah-langkah pencegahan seperti meningkatkan akses ke perumahan terjangkau, memperbaiki sistem kesehatan dan menyediakan lebih banyak dukungan untuk kesehatan mental, kita dapat mengurangi jumlah orang yang akhirnya tinggal di jalanan sejak awal. Dengan menangani akar penyebab masalah ini, kita dapat membuat kemajuan signifikan dalam mengurangi tunawisma baik di Chico maupun secara nasional. Setelah tinggal di Chico dan menyaksikan secara langsung semakin banyaknya orang yang mengalami tunawisma, mustahil untuk tidak merasakan baik frustrasi maupun empati yang mendalam. Orang-orang di jalan ini bukan sekadar statistik. Mereka adalah manusia dengan cerita mimpi dan perjuangan yang sering kali berada di luar kendali mereka. Mudah bagi sebagian orang untuk berpikir bahwa tunawisma hanyalah akibat dari pilihan hidup yang buruk, tetapi kenyataannya jauh lebih rumit. Banyak dari orang yang saya lihat dulunya stabil bekerja keras, membayar tagihan, dan menjalani kehidupan yang biasa. Hanya karena keadaan darurat medis, kehilangan pekerjaan, atau serangkaian peristiwa malang, tiba-tiba mereka mendapati diri mereka tanpa rumah. Yang paling mengesankan bagi saya adalah ketangguhan mereka. Terlepas dari kesulitan yang mereka hadapi, mereka terus maju hari demi hari dengan harapan akan hari esok yang lebih baik. Namun masyarakat sering kali mengabaikan mereka, atau lebih buruk lagi, menstigmatisasi mereka seolah-olah mereka sepenuhnya bersalah atas keadaan yang menimpa mereka. Padahal kenyataannya tunawisma bisa terjadi pada siapa saja kapan saja. Sistem yang seharusnya mendukung orang-orang di masa sulit seringkali tidak dapat diakses atau tidak memadai, membuat terlalu banyak orang terjatuh ke dalam jurang. Sungguh memilukan melihat begitu banyak orang, khususnya veteran ibu tunggal dan para lansia, berjuang untuk bertahan hidup tanpa atap di atas kepala mereka. Tunawisma bukan hanya masalah perumahan. Ini adalah masalah sosial, sebuah kegagalan untuk melindungi dan merawat mereka yang paling rentan. Sudah saatnya kita berhenti memandangnya sebagai kegagalan moral dan mulai mengakuinya sebagaimana mestinya sebuah krisis yang menuntut perhatian dan aksi kolektif kita. Kesimpulan, krisis tunawisma di Chico mencerminkan tantangan sosial yang lebih dalam dan menuntut perhatian serius. Ini bukan hanya tentang perumahan, tetapi juga tentang sistem yang gagal mendukung mereka yang paling rentan di antara kita. Masalah ini bersifat multifaset dan membutuhkan solusi jangka panjang, mulai dari perumahan terjangkau, layanan kesehatan mental yang lebih baik, hingga perubahan menyeluruh dalam cara kita memandang kemiskinan dan dukungan sosial. Kita harus ingat bahwa di balik setiap statistik tentang tunawisma, ada seseorang dengan cerita hidup yang layak dihargai martabatnya. Bersama-sama melalui upaya kolektif dan belas kasih, kita bisa menciptakan perubahan yang bertahan lama, memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal. Saatnya mengubah empati menjadi tindakan nyata.